Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri, Faisal Ramadan, dengan NIM akhir 053, dan teman saya, Muhammad Ihsanuddin, dengan NIM akhir 086. Untuk kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan laporan ujian akhir semester pemrograman mobile tentang aplikasi yang kami buat, yaitu FunQuiz. Dari deskripsinya sendiri, FunQuiz adalah sebuah permainan teka-teki silang yang berbasis aplikasi, di mana user harus menjawab pertanyaan yang ada dengan memilih jawaban yang telah disediakan. User harus memilih jawaban yang benar untuk menuju ke level berikutnya. Tingkat kesulitan soal bertambah seiring dengan meningkatnya level dari permainan tersebut. Untuk yang kedua, proses bisnis yang kami gunakan yaitu yang pertama login, ya, yang kedua registrasi, lalu yang ketiga opsi dan drawer, dan fitur-fitur fun quiz yang kami buat adalah yang pertama registrasi, halaman login, halaman profile, halaman edit profile, halaman statistik singkat user, halaman level, dan halaman game atau soal. Untuk pembuatan aplikasi ini kami menggunakan Visual Studio Code dan dibantu dengan Android Studio. Dan untuk sekarang kami sedang melakukan running terhadap program yang kami buat. Mohon ditunggu. Nah, dari sini dapat dilihat splash screen-nya dari Fun Quiz game itu sendiri. Dan tampilan pertama setelah splash screen adalah halaman login. Dari halaman login sendiri itu terdapat uh, opsi email, password, dan tombol login yang berwarna biru, serta uh, forgot password jika diperlukan, dan user sendiri dapat dimudahkan karena dapat melakukan akses dengan akun Google. Serta jika user tidak memiliki akun, dapat melakukan klik pada tombol register. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Isa. Ya, baik. Yang pertama tadi terkait splash screen. Jadi untuk splash screen sendiri, kami menggunakan stateful. Kemudian dari stateful tersebut terdapat init state. Lalu untuk proses perpindahannya, setelah timer selama 5 detik itu berjalan, splash screen akan menuju ke login page yang sekarang sedang dibuka ini. Nah, dari splash screen tadi kami menggunakan gambar atau aset berupa GIF, sehingga gambar tadi bisa bergerak selama 5 detik tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu pada login page. Nah, pada login page sendiri, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, pada kolom email ini kami menggunakan text field. Lalu pada kolom password juga kami menggunakan text field. Nah, di sini untuk halaman login sendiri kami menggunakan MySQL sebagai database-nya, sehingga nantinya kami harus mengaktifkan terlebih dahulu localhost atau database yang kami gunakan. Nah, di sini fitur yang bisa digunakan pada login page ini yaitu email. Di sini kita bisa menuliskan email kita, email akun untuk masuk ke FunQuiz, kemudian passwordnya. Nah, untuk
forget password, kemudian Google, itu masih belum bisa kami jalankan karena kami masih belum sempat untuk membuatnya. Nah, semisal email dan password ini tidak dilengkapi, maka akan muncul notifikasi bahwasannya your email or password is not registered. Itu artinya uh, ini harus diisi ataupun diregistrasikan terlebih dahulu. Nah, semisal kita mengisi dengan uh, email atau password yang salah, hasilnya juga demikian sama. Misal kita masukkan email at mail.com dengan passwordnya 123. Nah, tetap sama, masih ada your email or password is not registered. Maka dari itu kita bisa lanjut ke halaman register untuk melaksanakan registrasi terlebih dahulu. Nah, pada halaman register ini hampir sama seperti halaman login. Bedanya pada halaman register ini kami menggunakan eh, salah satu koneksi dari database yaitu create data. Oh, mohon maaf, ada di data. Jadi dari register ini maka nanti akan ditambahkan data baru ke dalam database yang bernama Funquest ini. Nah, langsung saja eh, kami praktikkan. Untuk username-nya mungkin menggunakan nama saya sendiri. Kemudian emailnya ihsan@mail.com. Kemudian passwordnya 12345. Nah, kemudian jika kita menekan tombol register, maka kita akan langsung dialihkan ke tombol login kembali. Dan jika kita lihat di database kita, di sini saya menggunakan SQL Yolk. Nah, mungkin sebelumnya kita refresh terlebih dahulu. Nah, sudah masuk menggunakan ID 2, username Ihsan, email Ihsan, password 12345, image-nya 0, level complete-nya 0, change atau kesempatannya 5. Selanjutnya kita mencoba login menggunakan akun tersebut.
password 12345. Nah, setelah login akan masuk ke halaman menu utama. Mungkin halaman ini bisa dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk halaman utamanya di paling atas terdapat judul dari aplikasi kami yaitu FunQuiz dengan background di belakangnya yaitu logo dari FunQuiz Games itu sendiri. Dan pada menu terdapat 4 option yaitu yang pertama play, kedua setting, lalu ketiga help, dan yang terakhir quit. Dari kegunaannya itu sendiri, fungsi play yaitu menuntun user untuk masuk ke permainannya. Tapi sebelum masuk ke permainannya, terdapat level dulu yang harus dipilih. Lalu untuk yang option yaitu setting, yaitu untuk mengatur dari permainannya itu sendiri. Nah, ini berikut merupakan contoh ketika kita melakukan klik pada option live play, itu terdapat level 1 sampai 15. Lalu untuk settingnya sendiri, nah di sini settingnya terdapat dua opsi ya, yaitu sound dan vibration. Sound untuk pengaturan mematikan dan menyalakan suara, dan vibration yaitu untuk getaran di HP itu sendiri saat kita bermain game. Lalu yang ketiga ada help, yaitu bantuan. Di sini bisa ditambahkan bantuan. Lalu yang terakhir yaitu opsi quit untuk eh, membantu user untuk keluar dari game. Dan di sini ada drawer. Ketika user melakukan klik pada drawer, eh, user dapat melihat 3 opsi, yaitu profile, info, dan logout. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Selanjutnya pada menu ini, seperti yang sudah dijelaskan teman saya, terdapat 4 opsi yang masing-masing ada routingnya masing-masing. Yang play routing ke halaman level, kemudian setting itu routing ke halaman setting, help juga routing ke halaman help. Sedangkan quit ini routing ke pop pop aplikasi atau keluar dari aplikasi. Nah, ini untuk uh, routing halamannya kami menggunakan list map yang kemudian masing-masing nantinya digunakan di bawah sesuai dengan uh, tombolnya masing-masing. Nah, selanjutnya pada drawer ini kami menggunakan list style. Yang pertama ada profile dengan icon akun, yang kedua info dengan ikonnya i, dan logout dengan ikon keluar. Ini langsung saja kita masuk ke profile. Nah, di profile sendiri ini kami memanfaatkan fitur read dari database SQL yang kami gunakan, di mana pada halaman ini akan membaca data dari database, yaitu berdasarkan username-nya, email maupun password-nya. Nah, di sini karena ini merupakan halaman profile, jadi kita hanya bisa melihatnya tanpa mengubahnya. Lalu di sini juga terdapat satu tombol di mana itu merupakan tombol user statistik. Di sini kita juga menggunakan read atau membaca dari database. Ini terdapat level complete, di mana level complete ini merupakan
salah satu atribut juga di tabel yang kita buat, yang kemudian ada change remaining, di mana ini merupakan kesempatan bagi user untuk menjawab, yaitu di sini terdapat 5. Kemudian jika kita kembali, di sini terdapat 3 menu, yaitu edit profile, logout, dan juga delete account. Yang pertama, kita akan mempraktikkan terkait update data, yaitu di sini. Di sini dari berbagai informasi yang ada, yang bisa kami update saat ini yaitu username, email, dan password. Semisal kita ganti username menjadi Isanuddin. Kemudian emailnya kita tambahkan angka 2020. Untuk passwordnya kita ganti menjadi Ihsan. Oke. Nah, jika kita menekan tombol save, maka kita akan dikembalikan ke menu utama. Lalu jika kita kembali ke profile, kita akan melihat bahwa profil sudah berubah. Di sini username Isanuddin, emailnya Isan 2020, dan jika kita lihat di database SQL, kita refresh terlebih dahulu, maka akan terlihat bahwa passwordnya sudah berubah menjadi Ihsan. Nah, selanjutnya untuk pada menu profile ini, karena kami menggunakan read database, maka kami juga membutuhkan koneksi dari database SQL tersebut. Nah, di sini untuk mengambil data tersebut dari profile, kami menggunakan profile page sebagai kelasnya. Kemudian untuk mengambil datanya, kami menggunakan future list, get data, di mana final response-nya merupakan await dari link atau HTTP menuju database kita, yaitu localhost, itu 10.0.2.2/funquiz/get data. Kemudian data tersebut di decode menggunakan JSON return JSON.decode response body. Nah, dari hasil tersebut, get data ini nantinya yang digunakan sebagai isi atau data yang disimpan dari database. Oke, selanjutnya pada menu level tadi, di sini kami menggunakan provider untuk menyediakan 15 kotak secara otomatis. Jadi ketika kami membuat atau menyediakan provider dengan 15 soal, maka secara otomatis 15 soal ini akan terbuat di sini, 15 level ini, sesuai dengan urutannya masing-masing 1 sampai 15. Nah, jika kita masuk ke salah satu levelnya, nah, di sini juga akan muncul chance atau kesempatan kita dalam menjawab, yaitu di sini masih terdapat 5 kesempatan. Dan jika kita next, kita bisa melihat level kedua dan seterusnya, karena validasi dari masing-masing jawaban ini masih belum bisa dijalankan. Selanjutnya kita bisa kembali ke level dengan menekan quiz level. Bisa kembali ke level sebelumnya. Dan jika kita kembali ke menu utama, akan muncul dialog
apakah ingin keluar. Jika kita mencet no, maka tidak terjadi apa-apa. Jika kita menekan tombol yes, maka akan dialihkan ke menu utama. Nah, yang selanjutnya ini untuk delete. Nah, di sini dari CRUD yang kami gunakan yaitu delete akun, di mana delete akun ini akan menghapus akun yang sedang digunakan untuk login. Nah, langsung saja jika kita menekannya, maka akan muncul juga dialog seperti ini, apakah ingin mendelete akun ini. Jika cancel, maka tidak jadi, tapi jika yes, maka akun tersebut akan di-delete dan akan langsung dialihkan ke menu login. Dan jika kita masuk menggunakan email yang tadi, ihsan2020@mail.com dengan passwordnya ihsan, maka akan muncul your email or password are not registered. Bahwasanya email tersebut sudah dihapus. Dan jika kita lihat di database juga, di MySQL juga, sebentar di refresh terlebih dahulu. Nah, di sini juga sudah terhapus, sudah tidak ada lagi user yang bisa masuk. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.